Di detik-detik atau pekan-pekan menuju pemilu ini kan kemudian mungkin ada salah satu sentimen yang cukup menguatkan pasar di saham-saham perbankan ya. Anda melihatnya view-nya seperti apa? Iya, banking kita ngelihat, baik ya, terutama seiring dengan, eee, growth domestik kita yang sangat solid ya, didorong dengan, kredit dari konsumsi gitu ya, Mbak. Kemarin kan di debat itu sempat rame soal, ada nama istilah SGIE ya, yang kalau kita ngelihat pasca, debat tersebut, ada akselerasi dari, Bank Syariah Indonesia dan memang ada peringkat SGI kita tuh naik ya, yang cukup signifikan, dari yang cukup dari sebelumnya ya, ada kenaikan dan itu direspon salah satunya ya, ada pelaku pasar yang mencoba mengkaitkan. Tapi, secara overall kalau kita lihat, year to date, banking ini yang paling, memberikan keuntungan ya dengan sudah naik lebih dari 3% ya. Kemudian diikuti juga dengan, ada sektor energi yang naik lebih dari 2,5%-an gitu ya, Mbak Maria. Jadi kalau kita lihat, outlook untuk banking masih sangat positif untuk sepanjang 2024, terutama dengan kasa yang, di Indonesia itu murah, terus kita lihat, ekspektasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang cenderung kuat. Terus kita ngelihat data historical ISG selama pemilu juga positif. Jadi kalau kita lihat biasanya yang menjadi, booster, untuk kenaikan ISG yang solid itu biasanya, sektor perbankan. Mhm, mhm. Oke, Mas Wisnu, kalau Anda lihat dari sisi valuasi saham-saham mid cap banking ini seperti apa sih opportunity-nya? Karena kan kemarin juga di akhir tahun 2023 performance-nya sebenarnya cukup baik ya. Dari level-level harga yang tercetak juga lumayan signifikan pertumbuhannya begitu ya. Ada bahkan ada yang naik secara full year bisa 8-10% begitu ya. Anda melihatnya seperti apa, Mas Wisnu? Ya, kalau big cap secara prospek sebenarnya masih sangat baik ya, Mbak, cuman lagi-lagi, kalau kita secara apa nih, investor yang oportunis itu kita ngelihatnya adalah kemarin itu sudah, beberapa emiten big cap, yang banking sudah membentuk all time high yang baru ya, artinya biasanya ketika sudah bentuk all time high biasanya, secara natural itu ada koreksi, which is kalau artinya kita sebagai investor jangan buru-buru untuk melakukan pembelian. Kita tunggu dulu dan kita ngelihat, dalam beberapa pekan terakhir, ini sudah mulai ada tanda-tanda, koreksi untuk saham perbankan dalam jangka pendek. Tapi kalau kita bicara untuk prospek sepanjang 2024, kami masih sangat, optimis gitu ya. Memang valuasi, sudah mulai dalam tanda kutip "membentuk rekor baru" ya, yang kalau kita lihat seperti BBCI Mhm. yang, all time high kemarin ya sempat di atas 9 ribuan ya kalau nggak salah. Mhm, oke. Kalau kita mengamati, agenda mungkin ya hari ini ya, mungkin sentimen yang bisa kita perhatikan. Misalnya kita kan masih menunggu nih akan seperti apa nanti, The Fed begitu ya di tengah mungkin, kondisi dari, kemungkinan penurunan suku bunga begitu ya. Ini akan seperti apa nih untuk, side effect-nya terhadap market kita nih, Tasya? Untuk ini ya, pemilu ya? Bukan Gimana? hanya untuk Oh pemilu, sentimen untuk malam ini, oh hari ini, atau sentimen. dengan apa yang akan dibentuk oleh, pasar global secara keseluruhan? Oke, mungkin kalau untuk, pekan ini ya terutama saya lihat masih kita cenderung, wait and see tadi seperti yang Mhm. saya ucapkan, ada beberapa data yang belum rilis dari Amerika dan juga data dari China. Nah, yang penting adalah pertama yang dari, Amerika dulu ya, kan besok akan ada rilis, inflasi begitu. Mhm. Nah, data inflasi ini akan melengkapi data pasar, tenaga kerja juga. Nah, yang pasar tenaga kerja ini di, pekan lalu ini sempat ada kenaikan di NFP atau non-farm payroll ya, atau Mhm. pekerjaan yang dicatat, di luar pertanian yang meleset dari perkiraan malah naik ke sekitar 216.000. Jadi kita nilai saat ini di Amerika itu kondisi pasar tenaga kerja masih cenderung, menguat Mhm. begitu ya. Mhm. Nah, jadi kita sedang menunggu data inflasi untuk melengkapi ini. Kalau inflasinya melandai, ya ini akan bagus ya bagi prospek, suku bunga Amerika yang nantinya akan diumumkan pada Mhm. akhir bulan ini. Jadi kita perlu pantau itu yang pertama. Terus selanjutnya yang dari China adalah data neraca dagang dan juga inflasi ya. Inflasi di sana masih, mengalami, penurunan atau mereka masih mengalami deflasi malah Mhm. di China itu. Kemudian juga neraca dagangnya kan, ekspor mereka masih terkontraksi ya. Ya.
Jadi kita masih akan memantau bagaimana dengan neraca dagang mereka yang nanti akan berhubungan ke pasar keuangan kita secara keseluruhan. Oke, Mas Wisnu, side effect lanjutannya untuk komoditi akan seperti apa begitu ya dengan sentimen global yang ada, kemudian juga kalau kita lihat dari sisi oil, batu bara ini akan seperti apa, kemudian juga gold yang kayaknya akan take it opportunity ya kalau seandainya suku bunga Amerika Serikat nantinya akan diturunkan gitu ya atau ada pemangkasan, Mas Wisnu. Ya, dari kami memang untuk 2024 energi ini cukup menarik ya. Terutama kalau kita lihat ada potensial untuk memperbaiki kinerjanya beberapa emiten batubara ya, terutama di kuartal keempat seiring dengan adanya kenaikan permintaan dari India. India ini kan negara konsumen batubara terbesar di dunia juga ya setelah China gitu ya. Dan kalau kita lihat volume penjualan ke India berpotensi untuk naik dan itu mendorong perbaikan kinerja emiten-emiten di kuartal keempat. Makanya dalam beberapa pekan terakhir emiten-emiten batubara sudah mulai merefleksikan dari optimisme tersebut. Dan kita lihat juga sepanjang 2024, terutama nanti di semester 2 kami melihat crude oil ini masih akan sangat menarik gitu ya, terutama seiring dengan eskalasi di Timur Tengah ya Mbak, terutama di Laut Merah yang kalau kita lihat ada kelompok namanya Houthi ini menimbulkan eskalasi di Laut Merah yang mana ada Amerika dan teman-temannya, dan ini punya potensi untuk mendorong kenaikan harga crude oil, which is kalau kita crude oil itu naik, biasanya emiten-emiten yang berkaitannya ikut naik. Nah, berkaitan dengan prospek emas, kita juga melihat bahwa semester 2 emas ini jadi hal yang menarik gitu ya untuk safe haven gitu ya, seiring dengan perlambatan ekonomi global yang mana emas sepanjang 2023 ini kenaikannya belum terlalu terefleksi gitu ya, karena memang suku bunga yang terlalu tinggi yang kita bisa bilang levelnya cukup tinggi sehingga emas tidak terlalu dilirik untuk safe haven. Dan sepanjang 2024 kami melihat ada harapan untuk emas menjadi safe haven yang lebih menarik gitu ya dibandingkan obligasi gitu. Oke, baik, kita balik lagi ke Tasya begitu ya untuk melihat seperti apakah kans dan opportunity pergerakan IHSG secara teknikal begitu ya, karena kita tahu bahwa IHSG ini kan cukup lumayan bumpy tadi juga disampaikan begitu ya, tapi level-level potensial akan seperti apa nih secara teknikal, apakah akan membuka juga level-level atas yang kemudian dibentuk, apalagi kita menuju ke arah pemilu ya beberapa minggu ya, sekarang sudah tanggal 10 jadi kurang lebih hanya tersisa tinggal 1 bulan lagi nih ya untuk pencoblosan, hari pencoblosan. Nah seperti apa nih Tasya? Kalau saya lihat mungkin IHSG ada potensi bergerak sideways ya, karena kalau kita menilai 1 hari kemarin, ini kan ada gejolak yang cukup signifikan ya, sekitar 1%, dan itu membuat IHSG secara harian ini menguji garis rata-rata selama 20 hari atau MA20. Nah, dari situ IHSG hari ini ada rebound sedikit, tetapi reboundnya ini belum bisa mengubah tren ya menjadi meningkat lagi. Jadi saya kira ada potensi IHSG masih akan bergerak sideways paling tidak dalam rentang 7.100 sampai dengan 7.300-an lah. Dan mungkin yang paling dekat karena ini sudah di 7.200-an ya, resistannya mungkin kita bisa pakai dengan level psikologi sekitar 7250 dan untuk support terdekatnya sekitar 7150. Oke, kalau dari Anda Mas Wisnu untuk range IHSG sendiri ini mungkin kalau kita lihat di hari-hari atau di pekan-pekan menuju pemilihan presiden ini akan seperti apa, Mas Wisnu? Ya, kami melihat IHSG masih akan cenderung volatil ya, tapi dalam rentan yang sempit ya Mbak Maria. Jadi level-level yang krusial yaitu 7.150-an sampai 7.300-an. Jadi kita melihat range-range tersebut yang akan cenderung berpotensi untuk diuji IHSG itu tadi.